Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, rekan-rekan media yang saya hormati. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK terkait mengenai progres pelaksanaan jaring pengaman sosial dalam penanganan pandemi COVID-19, kami ingin memberikan update untuk program-program bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial secara singkat saja. Yang pertama, progres dari penyaluran bantuan sosial reguler, yaitu ada dua. Yang pertama program PKH, dan yang kedua adalah program kartu sembako atau bantuan pangan non tunai. Untuk program PKH, untuk realisasi per bulan Juni, ini sudah 95,4%, yaitu 9,543 juta keluarga penerima manfaat sudah menerima dana, totalnya sekitar 2,42 triliun rupiah. Sisa untuk di bulan Juni ada kurang lebih 456.671 keluarga yang belum menerima bantuan atau belum menerima dana, kurang lebih sekitar 130 miliar. Insya Allah sampai akhir bulan ini akan tersalurkan sehingga pencapaiannya bisa 100%, yaitu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian program bansos reguler yang kedua adalah program BPNT atau program kartu sembako. Dari target 20 juta keluarga penerima manfaat per hari ini bulan Juni sudah tersalurkan kepada 18.331.273 keluarga penerima manfaat dari target 20 juta keluarga penerima manfaat. Target 20 juta ini memang belum bisa tercapai 100%, mengingat pada saat pandemi COVID-19 ini harus menyesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan, dan juga sebagian besar daripada sisa target 20 juta keluarga penerima manfaat ini berada di wilayah-wilayah yang memang remote area atau tidak mudah terjangkau. Insya Allah di bulan depan kita bisa mencapai 20 juta keluarga untuk program kartu sembako atau BPNT ini, sehingga target 20 juta keluarga penerima manfaat bisa tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah progres untuk bantuan sosial yang khusus, bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah bantuan sosial paket sembako untuk wilayah Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Dari 6 tahap dalam 3 bulan penyaluran yang kita mulai di bulan April sudah diselesaikan sebanyak 4 tahap, baik untuk DKI Jakarta dan Bodetabek. Sekarang sudah memasuki tahap kelima, 15 Juni sampai nanti 29 Juni, dan pada tanggal sekitar 14 Juli akan selesai untuk gelombang pertama progress report bansos sembako di wilayah Jabodetabek ini dengan target 1,9 juta keluarga penerima manfaat. Sebagai informasi, menambahkan yang disampaikan Bapak Menko PMK, program bansos sembako Jabodetabek ini akan diteruskan sampai bulan Desember dengan besaran atau nilai indeksnya dari 600.000 dikurangi menjadi 300.000 untuk per bulan per keluarga penerima manfaat. Jadi bulan Juli sampai Desember ada 6 tahap penyaluran, setiap bulannya adalah 300.000 per keluarga per penerima manfaat. Mengenai
penerima manfaat tersebut tentunya kami kembali lagi berikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan data. Kami sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa hari yang lalu karena kami mendapatkan konfirmasi bahwa untuk Juli dan Desember Pemprov DKI akan fokus ke program lain dan tidak akan melanjutkan program bansos sembako yang mereka jalankan di bulan ini. Sehingga target keluarga yang menerima program bansos sembako di wilayah DKI yang di tahap ke 4, 5, 6 ini jumlahnya adalah 2,1 juta keluarga, nanti Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta keluarga. Jadi di tahap 4, 5, 6 ini masih berlanjut dengan target 2,1 juta keluarga, dibagi 1,3 juta keluarga oleh Kementerian Sosial dan 800.000 keluarga oleh Pemprov DKI. Untuk yang bulan Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta keluarga dan akan dikelola atau di-handle seluruhnya oleh Kementerian Sosial. Menyangkut data, kami sudah sampaikan kepada Pemprov DKI agar apabila masih ada data-data yang kurang baik, segera dilakukan perbaikan dan kami juga siap untuk menerima perbaikan-perbaikan data tersebut sehingga pada penyaluran berikutnya, khususnya yang gelombang kedua, yaitu Juli sampai Desember, data-data yang kami terima sudah lebih baik lagi. Kemudian untuk bansos khusus yang berikutnya adalah bansos tunai atau BST. Dari 3 tahapan yang direncanakan, sekarang kita sudah masuk ke tahap kedua. Realisasi per hari ini kurang lebih 73,3% dari target 9 juta, yaitu kurang lebih 6,597 juta keluarga atau senilai 3,96 triliun yang sudah diserahkan kepada keluarga yang masuk di dalam data kami. Pada tahap pertama memang belum sampai 6 juta keluarga yang menerima bantuan sosial tunai ini dikarenakan memang di tahap-tahap awal masih banyak daerah yang belum bisa memenuhi alokasi atau kuota yang kami berikan. Sehingga kami berharap di tahap kedua ini dan di tahap ketiga nanti di tahap terakhir data 9 juta sudah tergenapkan. Sebagai informasi, data yang masuk kepada Kementerian Sosial per hari ini kurang lebih jumlahnya 8.366.000 keluarga. Jadi masih kurang sekitar 640.000 keluarga yang kami mintakan dari daerah. Beberapa upaya yang kami lakukan bagi daerah-daerah yang belum siap memenuhi alokasi atau kuotanya, antara lain adalah kita mengalihkan sisa kuota daerah tersebut kepada daerah yang lebih siap untuk menyalurkan. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan terima kasih kepada Bapak Mendagri beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan telegram kepada beberapa daerah yang belum melakukan perbaikan data khususnya di dalam rangka penyaluran atau percepatan penyaluran bansos tunai di daerahnya. Adapun juga kendala lain yang kami temui di lapangan adalah kami juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak bisa membiarkan antrian-antrian yang terlalu panjang berdesak-desakan, dan upaya yang kami lakukan adalah kepada PT Pos sebagai mitra penyalur kami meminta mereka akan untuk membuka jam operasional kantor pos sampai jam 10 malam. Bahkan juga kami sudah meminta kepada PT Pos untuk membuka loket-loket pembayaran tidak hanya di dalam kantor pos tapi juga seperti di kantor kelurahan atau di balai desa.
Ini kami sudah lihat sendiri di lapangan, ada yang penyaluran tidak hanya melalui kantor pos, tapi juga di balai-balai desa dan juga di kantor-kantor kelurahan. Kendala lain juga mengenai beberapa daerah yang tergolong di remote area, kami akan lakukan penyaluran sekaligus 3 tahap. Jadi tidak per tahap 1, 2, 3, khusus untuk beberapa daerah kami akan sekaligus melakukan penyaluran 3 tahap sehingga orang atau keluarganya yang mendapatkan bantuan tersebut datang dan langsung kita berikan 3 tahap, yaitu 3 kali 600.000 menjadi 1,8 juta sehingga tidak perlu lagi kembali ke loket atau kembali ke kantor pos untuk menerima bantuan sosial, dan itu juga akan membuat penyaluran bantuan sosial tunai ini lebih cepat. Saya kira demikian laporan dari kami Kementerian Sosial untuk beberapa program bantuan sosial yang sudah berjalan dan nanti dilanjutkan lagi untuk bulan Juli sampai Desember. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.